Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, eh, yang saya hormati Pak Edo dan juga Bu Fetri dan semua tim dari AIDEA yang menyelenggarakan webinar parenting pada kesempatan siang hari ini dan di beberapa pertemuan mendatang. Dan juga yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu yang mengikuti webinar parenting ini, mudah-mudahan dimanapun berada selalu dalam perlindungan, penjagaan, dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mudah-mudahan ngaji kita dalam beberapa kali pertemuan ke depan ini menjadi wasilah untuk mengundang rasa cintanya Allah kepada kita, bahwa kita itu punya keseriusan dalam merawat amanah yang Allah titipkan kepada kita, yaitu mendidik anak kita. Kemudian cintanya Allah pada kita karena kita belajar merawat amanah berupa anak, itu nanti Allah berikan balasan berupa kesolehan putra-putri kita. Dan jadinya putra-putri kita sebagai qurrata a'yun, penyejuk mata kita sebagai orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Di awal, alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas seluruh kenikmatan yang diberikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, yang dengan dua nikmat itu menjadikan nikmat-nikmat materi duniawi yang lainnya menjadi bermakna. Dan tanpa dua nikmat itu, maka materi duniawi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, bahkan anak kita pun menjadi tidak bermakna. Maka ini perlu kita syukuri. Dan di antara bentuk kesyukuran kita terhadap nikmat iman dan nikmat Islam adalah kita terus belajar bagaimana menjadikan Islam sebagai panduan dalam hidup, bagaimana menjadikan Islam sebagai jalan yang kita tempuh dalam aktivitas kehidupan kita, dan menjadikan Islam sebagai panduan-panduan untuk membimbing seluruh aktivitas kita, termasuk dalam urusan pendidikan anak. Makanya insya Allah dalam pertemuan hari ini dan pertemuan-pertemuan berikutnya sampai selesai nanti, kita bersama-sama akan mengeksplorasi ayat-ayat Al-Quranul Karim, kemudian hadis-hadis Nabi, pernyataan-pernyataan para ulama, khususnya yang berhubungan dengan pendidikan anak dan keluarga. Ya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, dan Allah mampukan kita untuk mengimplementasikan ilmu itu di dalam mengawal pendidikan anak-anak kita, buah hati kita. Baik, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal ketika merapikan materi tentang pendidikan anak usia 1 sampai 3 tahun yang materinya sudah saya kirim, Pak Edo, itu bisa ditampilkan atau sudah dibagikan sehingga para ayah dan bunda membuka sendiri-sendiri di tab-nya atau handphonenya atau di share screen di sini. Di share screen di sini terlebih dahulu saat Oke, di share screen di sini dulu ya. Oke, jadi sudah dibagikan. ketika merapikan materi ini, maka saya mendapatkan kiriman dari Pak Edo tentang tantangan-tantangan pendidikan anak ya di setiap tahapan usia dan khususnya di usia 1 sampai 3 tahun. Menarik sekali tantangan-tantangannya. Dan
setiap membaca satu persatu tantangan yang dihadapi, maka yang saya pikirkan adalah bagaimana kita bisa berdamai dengan tantangan-tantangan itu. Sehingga tantangan-tantangan yang saya baca satu persatu yang disampaikan oleh ibu-ibu maupun bapak-bapak peserta webinar parenting, itu kita bisa berdamai dengan tantangan-tantangan itu dan kita bisa menikmati tantangan-tantangan. Nah, itu. Baik, di awal bisa bisa disimak slide yang sudah saya buat. Ini nanti saya akan menyampaikan slide ini ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan waktu cukup karena seperti disampaikan Pak Edo biasanya mukaddimah ini ada 8. Itu biasanya saya menyampaikan 4 kali pertemuan 8 itu. Tapi 8 bab di mukaddimah itu kemudian saya sampaikan sekali pertemuan ditambah pendidikan anak usia 1 sampai 3 tahun yang biasanya disampaikan dalam waktu 3 kali pertemuan. Jadi idealnya sebenarnya pertemuan hari ini itu adalah 7 kali pertemuan, tapi saya ringkes dalam 1 jam ke depan mudah-mudahan selesai, gitu ya. Nanti sehingga selebihnya kita bisa diskusi-diskusi, kita bisa sharing, tukar pengalaman, dan seterusnya. Baik, Bapak Ibu, Ayah Bunda, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal saya ingin mengawali dari satu ayat dan satu hadis tentang pendidikan Nabi. Satu ayat yang saya berharap ini selalu diulang-ulang setiap kali kita mau masuk di dalam kajian webinar parenting kita ini. Ayat yang pertama adalah surat At-Tahrim ayat 6 yang sudah sangat familiar tentunya bagi keluarga-keluarga muslim di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya dari manusia-manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Api neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang kasar, malaikat yang keras, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apapun yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Oke. Saya ingin fokus pada kalimat pertama dari ayat ini, di mana Allah berfirman, wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena setelah itu redaksinya itu adalah mendramatisir bagaimana api neraka itu amat sangat mengerikan. Karena api neraka itu amat sangat mengerikan, bahan bakarnya saja dari manusia, dari batu-batuan gitu ya, dijaga malaikat yang ketat, nggak mungkin ada orang yang bisa keluar dari neraka, saking ketatnya malaikat itu. Malaikatnya juga keras, juga kasar, nggak bisa disogok, nggak bisa disuap, nah itu ya, nggak bisa digratifikasi dan seterusnya itu. Itu dramatisir ayat saja sebenarnya untuk kondisi neraka yang amat sangat mengerikan. Harapannya apa? Begitu kita ngerti neraka, api neraka itu mengerikan banget. Harapannya adalah muncul motivasi dalam diri kita, semangat untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Di situ saya sampaikan 5 pernyataan para ulama terkait dengan kalimat jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang pertama pernyataan Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan menyuruh dan melarang mereka. Jadi jagalah dirimu dan keluargamu. Jagalah keluargamu dari api neraka. Maknanya adalah menyuruh dan melarang mereka. Mengajari mereka halal dan haram. Menjauhkan mereka dari maksiat dan dosa serta aturan-aturan agama. Nah ini, jadi jagalah keluargamu dari api neraka itu berarti kita menyuruh dan melarang mereka. Gitu. Sehingga ya namanya pendidikan itu nggak bisa terlepas dari perintah dan larangan. Ya orang tua harus nyuruh, orang tua ya harus ngelarang. Gitu. Jadi
nggak perlu dibuat prosentase berapa banyak nyuruhnya, berapa banyak larangnya, nggak usah. Sesuai dengan kondisi saja, gitu ya. Kalau memang sesuatu itu berat, maka larangan yang disampaikan. Tapi kalau sesuatu itu ringan, simpel, dan seterusnya, maka perintah. Karena secara muatan, larangan itu lebih berat dibanding perintah. Gitu. Secara psikis, larangan itu lebih berat dibanding perintah. Sehingga dalam satu hal yang buruk, kita bisa memerintah, kita juga bisa ngelarang. Tinggal kita ukur. Ya, sekuat apa anak kita itu contohnya ingin melakukan keburukan itu. Kalau hanya ringan keinginannya, ya berarti cukup kita perintah untuk meninggalkan. Tapi kalau keinginannya kuat, ya berarti harus kita suruh. Jadi ada muatan yang berbeda antara perintah dan larangan. Sehingga fahami ayah bunda semuanya bahwa dalam proses pendidikan anak nggak bisa dilepaskan dari dua hal, yaitu nyuruh sama ngelarang. Kan gitu ya. Jadi jangan segan untuk mengatakan lakukan, jangan segan juga untuk mengatakan jangan lakukan. Itu oke. Jadi menyuruh dan melarang mereka, maka menyuruh dan melarang itu gampang. Fungsinya pendidikan itu bukan pada konten apa yang kita perintahkan dan konten larangannya itu apa, tapi esensi pendidikan anak itu ada pada kesiapan anak untuk kita suruh dan kita larang gitu. Makanya kita didik dari usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai anak itu punya kepribadian. Ketika kita suruh dia siap untuk mengerjakan, ketika kita larang dia siap untuk meninggalkan, gitu ya. Karena masalah pendidikan keluarga hari ini bukan pada masalah orang tua nggak tahu mana yang baik yang harus diperintahkan atau mana yang buruk yang harus dilarang, bukan pada masalah itu. Orang tua ngerti kok, ini baik nyuruh anaknya baik, ini buruk nyuruh anaknya buruk. Masalahnya ketika anak disuruh baik, tapi kita tidak menyiapkan perangkat diri anak untuk siap mengerjakan kebaikan itu. Nah, itu ya. Kita tidak menyiapkan perangkat diri anak untuk siap meninggalkan keburukan yang kita sampaikan. Nah, pendidikan itu ada penyiapan perangkat, bukan hanya sekedar menyampaikan materi, bukan hanya sekedar menyampaikan perintah maupun menyampaikan larangan. Nah, itu. Dan ternyata menyiapkan anak supaya siap disuruh oleh kita, siap disuruh oleh agama, siap disuruh oleh Allah, itu ya harus kita lakukan sejak usia sebelum 1 tahun atau sejak usia 1 tahun. Sebelum 1 tahun berarti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan itu semuanya nanti ada treatment-treatmentnya, gitu ya. Itu pernyataannya Hasan Al-Basri. Ngajari mereka halal haram, ngajari mereka halal haram itu gampang. Menyebutkan perkara yang halal dalam agama itu gampang, haram dalam agama itu gampang. Yang tidak gampang adalah apa? Menyiapkan anak sejak kecil untuk siap diatur. Kalau disampaikan yang halal, dia kerjakan. Disampaikan yang haram, dia menolak. Disitulah esensinya pendidikan. Gitu ya. Jadi jangan berfokus pada apa ya hal-hal yang nggak boleh, apa ya hal yang boleh, itu mah gampang itu. Ya. Di Quran juga banyak pendapat apa bukan pendapat penjelasan-penjelasan ulama tafsir ataupun ulama-ulama fikih juga sudah banyak apa yang boleh, apa yang nggak boleh, itu sudah banyak sekali, tinggal kita lihat, kita baca, kita sampaikan. Yang penting apa? Yang penting tadi ya kesiapan mendidik itu ada pada perangkat diri anak untuk siap mengerjakan yang halal, meninggalkan yang haram. Nah, itu ya, kemudian menjauhkan mereka dari maksiat, dari dosa, serta aturan-aturan agama atau mengajarkan aturan-aturan agama. Oke. Yang kedua, Qatadah mengatakan suruhlah mereka taat kepada Allah dan laranglah mereka dari bermaksiat kepadanya. Nyuruh taat itu gampang. Pendidikan, tadi saya ulang lagi, pendidikan itu ada penyiapan anak untuk siap disuruh taat. Bukan hanya pada item-item ketaatan. Gitu ya. Esensi pendidikan anak itu ada pada penyiapan anak untuk siap dilarang bermaksiat, bukan hanya sekedar ngasih tahu ini dosa, ini maksiat, bukan hanya sekedar pada itu. Karena kalau itu ya hari ini kita mendapati anak-anak remaja usia 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun yang ngerti ini nggak boleh.
tapi secara perangkat diri dia nggak siap untuk meninggalkan. Kenapa nggak siap? Karena nggak dididik dirinya itu. Lalu sudah disekolahkan, oh iya, tidak semua yang sekolah itu terdidik, kan itu ya. Jadi ini yang harus menjadi konsen kita. Kemudian yang berikutnya pernyataan Abu Laits As-Samarqandi itu dalam kitabnya Bahrul Ulum, tafsir ini. Apa? Beliau mengatakan, jagalah keluargamu dari api neraka dengan mengajari mereka perkara-perkara yang menyelamatkan mereka dari neraka. Oke. Jadi kalau saya menyampaikan, ngajari mereka perkara yang menyelamatkan mereka dari neraka, pahami bukan hanya menyampaikan item-item apa saja yang menyelamatkan orang dari neraka, tapi membentuk diri anak ya supaya siap untuk menerima itu, ya, menjalankan itu. Kalau perintah, menjauhi itu kalau larangan. Imam Al-Baitawi juga mengatakan, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka itu artinya adalah dengan memberi nasihat dan membuat beradab. Jadi kamu memberi nasihat kepada anak. Nah, lagi-lagi tak garis bawahi, ini saya akan ulang-ulang supaya kita semuanya tidak hanya fokus pada konten nasihat, konten adab, konten akhlak, tapi yang lebih penting adalah menyiapkan anak, perangkat anak. Yo ada nafsu, yo ada akal. Yang lebih penting di situ itu, untuk siap menerima nasihat. Karena nasihat itu gampang, yang susah itu ketika apa? Ketika kita tidak menyiapkan anak kita itu untuk siap menerima nasihat. Jadi saya kalau mengilustrasikan ibarat nasihat-nasihat itu kayak sinyal, anak kita itu kayak perangkat. Cuma kalau perangkatnya belum kita nyalakan, ya nggak akan pernah bisa menangkap sinyal itu, gitu. Ya, maka pendidikan itu menyalakan perangkat anak kita itu untuk bisa menangkap kalau ada nasihat ya dia mendengarkan itu, bisa menangkap itu. Nah, itulah pendidikan itu di menyalakan perangkat. Kemudian Zamakhsyari dalam kitabnya Al-Kasyaf berkata, eh, ini komentar beliau terkait dengan orang-orang yang apa menjaga keluarganya dari api neraka. Beliau menggambarkan Allah merahmati orang yang berkata, wahai keluargaku, jagalah sholatmu, jagalah puasamu, perhatikan zakatmu, jagalah orang-orang miskinmu, perhatikan mereka, orang-orang yatim yang ada di sekitarmu, tetangga-tetanggamu. Nah, itu ya. Allah merahmati orang tua yang bilang kepada anaknya, jagalah puasamu, sholatmu, zakatmu, miskinmu, yatimmu, tetanggamu. Dan semoga Allah mengumpulkan mereka kelak di surga. Nah itu, jadi Zamakhsyari mengilustrasikan orang yang berkata kepada anaknya, jagalah sholatmu, nanti jagalah sholatmu lagi terus, jagalah sholatmu, jagalah puasamu. Mengingatkan hal-hal ini kepada anak-anaknya, maka dia adalah orang yang ahlikum naro, sudah menjaga keluarganya dari api neraka. Oke, next Pak Edo. Oke, yang kedua, tadi saya di awal menyampaikan, di awal saya menyampaikan satu ayat sama satu hadis saja. Nah, hadis yang ingin saya sampaikan adalah ini. Ini yuk kita ubah mindset kita tentang apa sih peninggalan terbaik kita untuk anak kita, ya. Hadis di mana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, tidak ada pemberian orang tua kepada anak yang lebih utama dibanding adab yang baik. Nah, itu ya. Ninggalin duit banyak silahkan untuk anak, ninggalin rumah gede silahkan untuk anak, ninggalin perusahaan yang besar yang banyak silahkan untuk anak silahkan, ya. Tapi jangan lupa, ya, itu semuanya tidak lebih baik dibanding adab baik yang kita tinggalkan pada anak kita. Artinya adab yang kita didikkan pada anak kita, gitu, ya. Jadi yang paling baik adalah adab yang terbaik. Nah, itu. Ada orang tua, lah kalau dia kaya ya bisa meninggalkan kekayaan duniawi kepada anaknya.
Oke, tapi bagi yang tidak berkecukupan kan gitu ya, itu eh, ya tidak bisa melakukan seperti yang pertama, tapi yang paling baik di antara dua orang tua ini adalah yang meninggalkan adab yang baik untuk anak, yang mewariskan adab baik untuk anak. Orang tua yang lapang sama orang tua yang cukup, ya gitu ya. Maka orang tua yang lapang meninggalkan harta, meninggalkan adab. Nah, itu ya. Orang tua yang cukup ya meninggalkan harta seadanya, tidak meninggalkan adab. Jelas ini yang baik. Orang tua yang cukup meninggalkan harta seadanya, meninggalkan adab, ini meninggalkan harta tapi tidak meninggalkan adab. Jelas ini yang lebih baik. Nah, gitu. Jadi nilai kebaikan warisan, pemberian hadiah kita kepada anak itu yo ada pada adab baik yang kita ajarkan. Nah, itu. Makanya begitu sejak anak usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, usia 1 tahun pertama lah gitu ya. Begitu kita ngajarin adab, maka sadari bahwa yang saya ajarkan kepada anak saya ini walaupun simple, walaupun ini sederhana, tapi ini adalah adab dan ini adalah peninggalan yang lebih baik dibanding saya meninggalkan uang ratusan juta ataupun miliaran untuk anak, tapi saya tidak mendidik adab mereka. Wah, itu jadi satu ayat sama satu hadis. Ya ini mudah-mudahan bisa menjadi alas ya untuk mengubah mindset kita tentang pendidikan anak. Oke. Kemudian sebelum kita masuk di pendidikan anak usia 1 sampai 3 tahun, ada 8 pengantar penting ya dalam pendidikan anak yang ingin saya sampaikan. Agar apa ya? 8 pengantar ini nanti tolong dibawa sampai pertemuan terakhir kita. Nah, itu. Jadi nanti kita akan ngajari anak bahasa, kita akan bicara tentang mengajarkan dialog pada anak, kita akan mengajarkan dunia pada anak, kita akan mengajarkan tentang ibadah pada anak, kita akan mendidik spiritual anak. Tapi tolong pahami semua tema-tema pembahasan kita sampai pertemuan terakhir itu tidak bisa lepas dari 8 pengantar pendidik penting dalam pendidikan anak yang kita sampaikan di Mukodimah ini. Kan itu ya, saya kenapa ini supaya kita memiliki mindset yang sama, karena kadang nanti kita akan berbicara tentang eh, apa me, mengajarkan kalimat-kalimat thayyibah kepada anak di usia 7, 8, 9. Karena kalimat thayyibah yang kecil itu seperti balon yang belum ditiup, kemudian dikasih lingkaran kecil pakai spidol. Kemudian balon itu ketika ditiup, spidol yang tadi lingkarannya itu kecil pada balon akan bertambah besar. Nah, kurang lebih efek kalimat thayyibah itu demikian itu. Seiring dengan bertumbuh dan berkembangnya anak. Lah kita sudah mengajarkan itu, tapi kok anak masih seperti ini loh. Nanti kita harus cek lagi di awal, jangan-jangan ada nafkah yang masih bermasalah, yang kita asupkan pada anak kita, gitu ya. Jangan-jangan ada proses yang tidak kita tapaki dengan sabar dalam mendidik anak kita. Lah ini pengantar nih, 8 ini pengantar penting menjadi pondasi ataupun cara pandang kita tentang pendidikan anak mulai dari usia 1 sampai 24 tahun. Nah, itu. Oke, yang pertama ya, yang pertama eh, pengantar yang pertama, perlu kita sadari bersama bahwa pendidikan anak itu hukumnya wajib. Ayah bunda, bapak ibu semuanya yang ngaji fikih tentu belajar bahwa hukum itu ada hukum taklifiyah, hukum yang sifatnya itu membebani. Dari Allah itu ada 5, 1 ya wajib, 2 mustahab,
3 mubah, 4 makruh, 5 haram. Nah, itu ya. Dan masing-masing ada contohnya. Oke, masing-masing ada contohnya. Yang haram, contohnya apa? Yang makruh, contohnya apa? Yang mubah, mubah itu labil. Nah, gitu ya. Dalam kondisi tertentu, mubah itu ya bisa wajib, mubah itu bisa makruh, mubah itu bisa dianjurkan, bahkan mubah itu bisa haram karena dia labil. Nanti ada juga mustahab, itu dianjurkan. Ya, kayak sholat rawatib, kayak qiyamul lail, witir, dan seterusnya, itu dianjurkan. Nah, ada yang wajib kan kita ngerti itu, ya sholat 5 waktu, ya puasa Ramadan, ya tolabul ilmi faridodon, itu wajib. Nah, ternyata di antara sekian banyak yang diwajibkan, perlu kita ketahui bahwa ada hal yang juga diwajibkan yang derajat wajibnya juga sama seperti sholat, zakat, puasa, haji, membaca kalimah syahadah, sama derajat wajibnya dengan itu, yaitu pendidikan anak. Makanya ayah bunda sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu diperintahkan salat 5 waktu, kemudian dia kok tidak mengerjakan salat 5 waktu, maka dia dosa karena wajib itu yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dosa, kan gitu ya terminologinya. Oke, sama pendidikan anak pun juga gitu. Orang dikasih amanah anak oleh Allah Subhanahu wa taala, kok nggak dia didik, maka dia dosa. Gitu ya. Kenapa didik anak itu hukumnya wajib. Lo wajibnya dalilnya mana tadi? Ayat yang pertama kita bahas At-Tahrim ayat 6. Kerjakan atau jagalah. Dan itu kata kerja perintah. Tidak ada embel-embelnya. Nah, kata kerja perintah yang nggak ada embel-embelnya itu ya wajib. Apalagi dari atas ke bawah. Tuhan ke hambanya itu kan atas ke bawah jalurnya. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau saya kepada teman saya yang juga selevel, itu bukan perintah namanya. Perintah itu dari atas ke bawah. Allah di dalam Quran Tahrim ayat 6 bilang tuh jagalah dirimu dan keluargamu. Itu perintah dari Allah. Nggak ada embel-embelnya. Embel-embel itu kayak apa? Kalau saya minta tolong kepada anak saya, orang tua dengan anak itu atas dan bawah. Gitu ya. Nah, ini harus selalu difahami. Oke, orang tua dan anak itu hubungannya atas dan bawah. Orang tua itu atas, anak itu bawah. Jalurnya begitu itu. Nah, itu. Jadi nggak setara, nggak setara. Oke. Sehingga apa yang disampaikan oleh orang tua kalau itu perintah, maka itu wajib dikerjakan oleh anak. Gitu ya. Embel-embel yang saya maksud adalah kalau saya berkata kepada anak saya, "Nak, ambilkan air putih." Maka perintah saya kepada anak saya ini wajib harus dia kerjakan. Kalau saya kasih embel-embel, "Nak, ambilkan air putih kalau kamu nggak repot." Nah, kalau kamu nggak repot itu adalah embel-embel yang menjadikan perintah saya menjadi nggak wajib lagi hukumnya. Gitu ya. Tapi apa? Ya tapi ya bisa berarti mubah atau anjuran. Nah itu. Oke. Jadi itu adalah wajib. Jadi harus kita pahami bersama, didik anak itu wajib. Wajib itu dikerjakan dapat pahala. Maka apapun aktivitas kita dalam pendidikan anak kita, bahkan kita ngantar ke sekolah bermacet-macetan, harus melek pagi, nyiapin makan untuk anak kita, malam nyiapin mereka pelajaran-pelajaran untuk anak-anak kita, mendampingi mereka belajar, bahkan kita masang kancing baju anak kita aja ya yang dipakai untuk sekolah karena itu bagian dari pendidikan, aktivitas pendidikan anak kan gitu ya, nyetrikain baju mereka karena masih kecil-kecil, maka itu pun juga bernilai pahala kan itu ya, karena wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala. Sehingga semua interaksi kita dengan anak kita itu dapat pahala. Canda dengan anak itu ya dapat pahala. Mangku anak itu dapat pahala. Ngusap kening anak itu dapat pahala. Megang tangan anak gandeng jalan ke masjid itu ya dapat pahala gitu. Jadi apapun lah interaksi kita dengan anak, karena itu bagian dari pendidikan anak, maka itu dapat pahala. Nah, itu. Jadi
semakin terbuka lebar tuh ketika kita Allah kasih amanah anak itu apa? Pintu-pintu pahala itu makin terbuka lebar. Nah, itu makanya kalau kita lagi asik dengan gadget kita, anak datang kan gitu. Wong kita gadget juga kadang hanya kalau hanya sekedar nyekrol-nyekrol media sosial, TikTok, IG dan seterusnya, anak duduk mendeketin kita, minta perhatian dari kita, pahami gitu ya. Bahwa nyekrol-nyekrol TikTok gitu ya atau nyimak yang sedang live jualan. Nah, ini ada anak nih datang nih, pahami. Ini didik anak ini jauh lebih utama. Begitu dia datang minta diperhatikan, perhatikan. Kan gitu, taruh sebentar, perhatikan dia, pengennya apa, maunya apa, dan seterusnya. Jadi nanti dengan memahami poin nomor satu saja, nanti ibu-ibu dan bapak-bapak itu bisa mengukur sendiri skala prioritas dalam berinteraksi dengan anak. Kita lagi nyantai, kita lagi nggak ada apa-apa, ya lagi buka media sosial, nggak ada inilah gitu ya. Kemudian anak datang dan seterusnya, maka membersamai mereka, mendengarkan mereka, menyambut mereka itu jauh lebih utama gitu ya dibanding dengan perkara-perkara yang mubah tadi saya sebutkan. Oke, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan barang siapa mengabaikan keluarganya dari perkara yang bermanfaat bagi mereka. Jadi tidak mengajarkan keluarganya itu anak-anaknya perkara-perkara yang bermanfaat bagi mereka dan membiarkan mereka bebas tanpa aturan. Tolong digarisbawahi ya, kata bebas tanpa aturan. Adanya keluarga itu ya supaya ada aturan-aturan yang ditegakkan di dalamnya, bukan sebagai sarana kebebasan. Mentang-mentang di rumah nggak ada aturan. Anak di rumah bebas, wong di rumah-rumahnya sendiri. Ketika tidak memiliki etika di kemudian hari, contohnya ini yang sering saya kadang perlu wanti-wanti di mana nanti ketika anak sudah di atas 7 tahun, kemudian anak itu duduk di kursi, megangi handphone, kemudian ibunya nyapu, ibunya ngepel gitu ya, kemudian minta tolong anaknya untuk angkat kakinya, anaknya ngangkat kaki bersila di atas kursi, ibunya nginem tuh, nah itu ya, nah, itu apa? Itu bagi saya nggak etis banget. Itu pemandangan paling buruk dalam rumah tangga itu. Ya, itu pemandangan paling buruk. Adanya rumah tangga dibuat itu kan harus ada aturan-aturan. Anak di dalam rumah tangga juga harus ada aturan-aturan, tidak dibebaskan kan gitu ya. Yes, atas nama demokrasi dalam pendidikan anak, akhirnya anak dibebaskan tanpa aturan ya. Suka-suka dia mau mengerjakan apa dan seterusnya, udahlah, demokrasi itu sudah merusak negara. Ya, kalau diterapkan dalam rumah tangga juga akan rusak rumah tangga. Nah, itu ya, terapkan dalam didik anak juga akan rusak anak. Nah, itu. Jadi tolong nih digarisbawahi. Jadi adanya rumah tangga itu ya harus ada aturan-aturan yang dijalankan kan gitu. Jadi jangan sampai anak diberikan kebebasan sebebas-bebasnya itu di rumah tanpa ada aturan. Harus ada aturan tuh. Kan itu ya. Sungguh ia telah berbuat buruk pada mereka, pada anak-anak mereka seburuk-buruknya. Jadi orang tua yang tidak membuat aturan untuk anaknya, orang tua yang mengabaikan anaknya dari perkara-perkara yang bermanfaat untuk hidupnya, itu adalah orang tua yang telah berbuat buruk pada anak seburuk-buruknya. Oke, maka apa ya hari ini dalam kondisi di mana ngatur anak itu bagi sebagian keluarga modern hari ini tuh ngatur anak itu seolah-olah canggung karena dan dianggap sebagai orang tua yang toksik begitu tuh. Ya, maka saya dalam kondisi suasana yang demikian justru lebih mendorong udahlah atur aja kan gitu ya.
atur aja anak itu, ya buatkan aturan-aturan untuk mereka kan gitu. Kenapa? Karena hari ini dianggap orang tua yang suka ngatur anak, orang tua yang membuat aturan-aturan untuk anak itu dianggap sebagai orang tua yang toksik, yang membuat anak itu nggak nyaman, gitu ya. Justru wah, itu bagi saya sebuah sebuah jebakan pendidikan. Itu ingin mereduksi fungsi utama pendidikan di dalam rumah tangga. Kalau orang tua nggak boleh ngatur anaknya lah, terus mau gimana gitu loh ya. Kemudian tidak ada pendidikan tanpa keluarga. Jika dalam keluarga tidak ada pendidikan, niscaya tidak ada pendidikan di muka bumi. Sekolah boleh ada di mana-mana. Satu RT bisa dua sekolahan juga ada. Satu RT dua masjid, di setiap masjidnya juga ada sekolah juga ada, itu ya. Dalam satu desa, dalam satu kelurahan, ya itu puluhan ya sekolah itu ada di mana-mana. Tapi kalau tidak ada aktivitas pendidikan di rumah, walaupun banyak sekolah, maka esensinya, hakikatnya tidak ada pendidikan di muka bumi. Oke, maka pendidikan anak ini adalah pekerjaan keluarga, yang kewajiban keluarga, yang mana kewajiban ini tidak pernah berpindah dari orang tua, dari rumah ke sekolah, nggak pernah pindah, gitu ya. Jadi tetap walaupun anak sudah sekolah, tanggung jawab pendidikan itu tetap orang tua. Karena nanti yang ditanya oleh malaikat atau ditanya oleh Allah di hari hisab nanti ya orang tuanya, bukan sekolahnya. Itu, ya itu tuh wajib tuh begitu itu ya. Oke, next. Eh, saya materi sampai jam berapa Pak Ego? Biar saya bisa ngukur. 2:30 ya. Jadi ada 35 Kalau menit lagi. penyampaian materi sampai jam berapa tadi, Bu? Tuh kan, lupa. Dengan diskusi sampai jam 3 saat. Oke, ya. Oke, saya sampaikan. Lanjut, Sat. Saya sampaikan dulu sepintas-sepintas saja kalau gitu. Yang kedua, pendidikan anak adalah keterampilan yang mesti dipelajari. Jadi pahami ya, ayah bunda semuanya, didik anak itu keterampilan. Keterampilan yang harus dipelajari. Jadi bukan sesuatu yang sifatnya otomatis bisa tanpa belajar gitu. Beda sama makan, beda sama minum. Makan, minum tuh nggak perlu belajar ya bisa. Kan gitu. Kalau pendidikan anak, kita itu didik anak, kemampuan kita didik anak itu adalah keterampilan. Namanya keterampilan ya harus dipelajari. Nah, itu. Ya, hari ini saja kita mengetahui kok ya, untuk menjadikan satu orang ahli dalam satu bab di dalam pendidikan. Itu kan kalau hari ini kita lihat kampus ya ada S1 pendidikan dengan semua jurusannya, masa belajarnya 4 tahun. Nanti molor-molornya ya 8 tahun. Nanti dia naik ke S2, taruhlah 5 tahun selesai S1. S2 2 tahun, molor-molornya nanti 4 tahun, taruhlah 3 tahun selesai. Ya berarti sudah 8 tahun. Nanti S3 dengan masa belajarnya taruhlah 3 tahun. Ya berarti sudah 5 tambah 3 tambah 3 tadi itu. Ya berarti sudah 11 tahun. Butuh waktu 11 tahun untuk menghasilkan satu orang pakar pendidikan dalam satu jurusan. Nah, itu. Ya, apalagi dalam tema pendidikan anak. Nah, itu. Maka kita mesti belajar. Intinya begitu. Kalau kita nggak belajar, kita nggak bisa. Ya, nyusuin anak kita bisa. Kan gitu ya. Ya, semua orang bisa. Ya, tapi didik anak itu keterampilan, gitu ya. Keterampilan yang mesti dipelajari. Sama seperti tukang kayu. Tiap orang kalau punya pohon jati di depan rumahnya, ya tiap orang punya pohon jati. Tapi tidak semua orang bisa mengolah pohon jati, gitu ya, menjadi kerajinan-kerajinan seperti kursi, meja, kemudian ukiran-ukiran, pintu, jendela, dan seterusnya.
Untuk bisa mengubah itu perlu skill, tapi untuk punya pohon jati semua orang bisa. Nah, itu ya. Untuk punya anak ya semua orang bisa asal Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, kemudian Allah kasih taufik, kemudian hamil, punya anak bisa semuanya. Tapi untuk didik anak itu butuh skill, butuh keterampilan. Makanya perlu belajar. Nah, salah satunya ya perlu ngaji-ngaji webinar parenting seperti siang hari ini. Muhammad Nur Zuhaid ini bukunya masyhur kok, sudah ada terjemahannya juga. Dia mengatakan, aku percaya pada kekuatan pengetahuan, bahwa pengetahuan itu penting dalam hidup ini. Aku percaya dengan itu. Aku percaya dengan kekuatan wawasan. Wawasan itu bisa menjadikan orang yang begini jadi begitu. Aku percaya dengan itu. Namun aku lebih percaya pada kekuatan pendidikan. Nah, itu ya. Jadi ini adalah keterampilan, skill yang harus kita pelajari. Nggak otomatis. Tuh. Oke, next. Kemudian poin nomor 3, eh, pendidikan. Pendidikan anak itu membutuhkan waktu yang panjang, jadi butuh waktu yang lama, gitu ya. Tidak instan. Muhammad Khair Asy'al mengatakan pendidikan tanaman membutuhkan proses yang panjang. Terlebih lagi pendidikan manusia butuh waktu lebih panjang lagi karena pohon tin untuk bisa berbuah butuh waktu sekian bulan atau sekian tahun. Pohon zaitun itu bahkan tahunan, bahkan puluhan tahun baru bisa berbuah. Nah, pohon tin itu, zaitun itu, ya. Nah, kalau pendidikan tanaman saja butuh proses yang panjang, maka pendidikan manusia itu butuh proses yang panjang, yang detail, yang sabar, yang melelahkan. Karena tingkat kerumitan manusia yang lebih rumit dibanding tanaman itu tadi. Kenapa? Karena pendidikan manusia esensinya adalah pendidikan para nabi. Kenapa pendidikan manusia disebut pendidikan para nabi? Karena yang dijadikan contoh oleh Allah, objek pendidikan, gitu ya, dalam Al-Quran itu adalah para nabi, gitu. Jadi kita itu diminta bahwa mendidik anak itu idealnya anak itu jadi nabi, gitu loh. Idealnya. Jadi nabi itu kualitasnya bukan bukan jabatannya. Kalau jabatan jadi nabi ya sudah tutup sejak zaman Nabi Muhammad kan gitu. Tapi bayangkan, Allah itu ngasih contoh didik manusia, oke? Kemudian objek pendidikannya adalah manusia-manusia yang dijadikan oleh Allah menjadi nabi. Allah berkata kepada Nabi Musa, "Wastona'tu kali nafsi." Wahai Musa, aku mendesain kamu, aku didik kamu itu adalah supaya kamu itu siap untuk menjadi hamba. Jadi contohnya para nabi. Contoh-contoh pendidikan dalam Al-Quran itu adalah para nabi. Ya, ada beberapa yang bukan nabi. Tapi level mereka adalah level nabi, cuma tidak diangkat oleh Allah menjadi nabi, itu saja. Jadi setinggi itu loh ya idealisme pendidikan anak itu bukan hanya sekedar jadi apa ya jadi pebisnis, jadi insinyur, jadi ustadz, jadi ahli apa, jadi ahli apa, nggak hanya sekedar itu, jadi nabi itu idealnya itu seperti itu ya. Secara kualitas gitu ya, secara kualitas, maka ini yang butuh waktu yang lama. Nabi Muhammad itu dididik 40 tahun. Baru di usia 40 tahun diangkat oleh Allah menjadi nabi. Gitu. Jadi butuh waktu yang panjang. Nah, kita itu didik anak dari kecil dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah kasih kita itu usia panjang sehingga kita bisa melihat anak kita di usia 40 tahun itu kayak apa gitu loh. Ya. Karena persiapan nubuah itu 40 tahun. Gitu. Sehingga bahkan ketika nanti anak sudah nikah pun, maka orang tua itu juga masih punya kewajiban untuk didik anaknya. Hari ini kan los aja tuh kita, anggap wis punya pasangan Pak ya sudah dewasa, nggak perlu diingatkan. Salah gitu loh, udah dewasa kan juga sudah tahu masa saya harus ngingetin. Enggak, ya tetap harus ngingetin. Gitu loh, ya. Jadi coba lihat anaknya itu bukan ketika dia lulus
TK, lulus SD, prestasinya begini, bukan ketika lulus SMP, lulus SMA, lulus S1, lulus S2. Nanti kita akan kecewa, ada orang anaknya lulus dari TK sampai SMA juara satu terus gitu. Ya, kemudian kuliah ya kamlet. Tapi begitu masuk dunia kerja, interaksi sana, interaksi sini, akhlaknya memprihatinkan. Mentalnya lemah, baperannya minta ampun. Kan gitu ya. Nanti akan banyak kecewaan. Lihat ya bahwa hasil kematangan itu di usia 40 tahun. Makanya kita semuanya berdoa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngasih kita usia panjang. Jadi kita tuh bisa melihat tuh hasil tanaman kita pada anak kita ketika anak kita itu usia 40 tahun tuh kayak apa tuh. Gitu ya. Oke, kemudian nomor 4 biar cukup. Pendidikan anak itu memerlukan pertolongan Allah. Nah, ini nih. Ini juga penting. Nanti kita akan banyak bicara tentang tips, kita akan banyak bicara tentang treatment, kita akan banyak bicara tentang teori, kita akan banyak bicara tentang metode-metode dan seterusnya. Tapi tolong disadari sesadar-sadarnya bahwa dengan semua penguasaan ilmu yang akan kita bahas, ya, jangan kemudian menjadikan kita itu menjadi nggak butuh pertolongannya Allah. Nah, gitu ya. Kita butuh pertolongannya Allah. Dalam Quran surat Shofat, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas solihin. Tuhan, karuniakan aku keturunan yang soleh. Itu Nabi Ibrahim loh. Itu ayah hebat yang dipotret oleh Quran. Itu aja masih butuh. Buktinya butuh apa? Doa. Gitu loh. Makanya ayah bunda yang dimuliakan Allah ketika selesai sholat membaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Tuhanku, karuniakan kepadaku pasangan yang menyejukkan mata dan keturunan yang menyejukkan mata. Menyejukkan mata itu sebenarnya adalah akumulasi dari seluruh kesuksesan. Kan itu ya, karena kesuksesan dalam bentuk apapun yang terjadi pada anak itu akan menyejukkan pandangan orang tuanya. Nah, itu. Itu sadari ketika kita membaca doa itu, maka kita itu butuh pertolongan Allah. Dalam apa? Dalam hal kesolehan anak kita. Gitu ya. Makanya tolong mulai hari ini yang doanya masih biasa saja. Saat baca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Saat baca doa itu masih biasa saja. Tolong mulai hari ini hadirkan rasa butuh Allah saat baca doa itu. Semua teori pendidikan, teori psikologi perkembangan anak yang kita miliki nggak akan ada manfaatnya apa-apa dalam proses pendidikan anak kita kalau nggak ditolong oleh Allah. Ya, makanya dulu ya salafus soleh punya kebiasaan, ini salah satu ulama yang ceritanya saya ringkas tuh. Ya, dia rajin sholat malam, dia rajin istighfar di malam hari, baca Quran di malam hari, rajin melakukan amal-amal ibadah yang sunnah. Kemudian anaknya bertanya kepada orang tuanya itu, ya tentang malam-malamnya kok banyak ibadah, banyak ngaji, banyak istighfar gitu. Kenapa gitu? Maka orang tua itu mengatakan semua ini untukmu nak. Nah, itu. Jadi ternyata melakukan itu semuanya untuk mendekatkan diri pada Allah. Kalau sudah dekat apa? Minta supaya Allah itu menjadikan anaknya sebagai penyejuk mata. Nah, itu. Jadi teman-teman, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hal tidak boleh ditinggalkan. Kan itu ya, karena tugas kita hanya menyampaikan kebaikan, tugas kita hanya mendidik anak. Kita itu kayak petani. Tugasnya petani itu apa? Yo ngairi sawah, yo membajak sawah, yo ngatur apa? Ngatur model tanah mau ditanamin apa, karena mau ditanamin padi sama ditanamin kedelai, model tanah bentukannya berbeda. Kemudian tugas yang kedua nyebar benih, tugas yang ketiga menyiangi, masalah berbuah atau tidak, menumbuhkan itu atau tidak, itu adalah
wilayahnya Allah. Kan gitu. Jadi orang tua itu kayak petani dalam pendidikan anak. Tugas petani apa? Afara'aitum ma tahrusun. Tahukah kamu benih yang kamu lempar, yang kamu tanam? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kamu yang menumbuhkan tunasnya sampai gede berbuah atau kami Tuhan Allah yang menumbuhkan tunasnya itu? Ya, gitu. Jadi kuatkan hubungan kita dengan Allah. Maka Ibnul Munkadir ketika para ulama menafsirkan surat Al-Kahfi tentang Nabi Khidir yang membangun dinding rumah anak yatim yang mau roboh itu, maka ada satu riwayat di beberapa kitab tafsir yang disampaikan bahwa bahwa Ibnul Munkadir itu mengatakan bahwa aku itu setiap kali melihat anakku, maka aku mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, itu. Jadi melihat anak gitu. Ya, dia lihatin anak, maka dia sholat 2 rakaat, minta kepada Allah dengan 2 rakaat itu supaya anaknya dijadikan anak yang soleh. Tuh, ya. Kebayang kalau Pak Edo punya 6 anak ya Pak ya. Berarti 6 kali sholat Pak, ngelihat satu-satu. Wah, itu tuh Pak. Tapi enggak apa-apa, enggak apa-apa, itu semuanya Masya Allah. Ya, akan kelihatan efeknya itu nanti Insya Allah. Ya, kalau nggak bisa satu-satu punya 2 anak, 3 anak, 4 anak, nggak bisa satu-satu sholat, ya setidaknya setiap kali melihat mereka tergerak hati kita itu untuk dekat sama Allah, kemudian minta kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Baik, poin nomor 5, pendidikan anak itu dimulai dari memilih pasangan. Tolong ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini mukadimah penting. Nah, gitu ya. Jadi ternyata didik anak sudah dimulai sejak zaman ta'aruf dulu. Nah, yang nikahnya sudah usia 5 tahun, yang didik anak itu ya sebenarnya sejak 6 tahun yang lalu ketika masih ta'arufan itu. Itu ya. Kenapa? Karena ya ya bagaimana anak itu kan cabang, ya cabang itu ya karakternya akan sama karakternya dengan pohonnya. Nah, ketika kita memilih pohon dengan akar yang baik, ya maka insya Allah, nah ini ya dalam kajian-kajian para pakar DNA juga sudah dibahas, ya, orang-orang soleh dan seterusnya, orang-orang baik, keluarga-keluarga yang baik dan seterusnya, itu tuh ya kemudian akan mudah untuk menurunkan, mewariskan kebaikan itu. Nah, gitu ya. Kenapa ya? Karena sejak menjadi nutfah di dalam tulang sulbi orang tuanya aja sudah sering diajak sedekah, sudah sering diajak qiyamul lail dan seterusnya. Nah, itu apalagi orang tua yang soleh, yang baik, ya dia akan selalu melakukan kebaikan dan itu dilihat oleh anaknya sehingga gampang bagi anak itu untuk meniru kebaikan. Oke, ya. Jadi dimulai dari milih pasangan, ya. Nah, ini nggak bisa di reject ini, nggak bisa di replay. Lah terus kalau sekarang sudah punya anak dan seterusnya ya berarti nanti poin berikutnya. Nah, itu. Setelah memilih keimanan, maka memilih pasangan adalah perkara yang penting. Artinya apa? Setelah kita milih untuk jadi orang beriman, gitu ya, kita sudah milih untuk jadi orang beriman, hal terpenting kedua yang harus kita lakukan adalah pilih pasangan. Gitu ya. Barang siapa milih pasangan, niscaya ia telah memilih keturunannya. Ya, apalagi hari ini tolong ingatkan, ini ada yang belum menikah, Bu. Di Ada Ustaz? webinar parenting ini ada yang belum menikah? Ada. Ustadz. Jangan hanya modal cinta tok ya. Ya, jangan hanya modal cinta doang. Pahami ya bahwa apa? Bahwa kamu milih pasangan itu adalah kamu sebenarnya sedang milih anak-anakmu. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya sekedar yang cocok untuk kamu, jangan hanya sekedar yang kamu senangi saja. Kamu juga harus berpikir tentang
regenerasi. Kan gitu. Ya. Oke, kemudian Imam Bukhari dalam Sahihnya itu sampai nulis bab. Apa? Bab seseorang menawarkan putrinya atau saudarinya kepada orang baik. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, dengan pendidikan diawali dari memilih pasangan. Baik, next berikutnya. Poin nomor 6. Jika ingin mendidik anak, maka kamu harus berubah. Ini kelanjutan dari poin nomor 5. Nomor 5 itu kan pendidikan anak dimulai dari memilih pasangan. Loh, Ustaz, masalahnya kan sekarang anak sudah 2, sudah 3, sudah 4, sudah 5. Gitu ya. Lah dulu ketika mau menikah nggak tahu nih tentang masalah ini, tentang tema ini gitu. Lah sekarang sudah nikah, kita baru ngerti, punya anak kita baru ngerti ternyata didik anak itu diawali dari milih pasangan. Karena milih pasangan itu haknya anak kita loh ya. Milih pasangan itu haknya anak kita. Nanti kalau ada anak durhaka kepada orang tuanya gitu, gara-gara bapaknya itu salah milih ibu ya. Untuknya, ya sebenarnya yo ibu kandungnya sendiri itu, gitu, ibu kandungnya sendiri. Maka kata Umar, yaitu ya sebenarnya orang tua yang sudah durhaka kepada anak sebelum anak itu durhaka kepada orang tuanya. Di poin nomor 5 kita bahas, didik anak dimulai dari milih pasangan. Lah sekarang anak sudah 1, sudah 2, sudah 3. Terus gimana Ustaz? Nah, jawabannya di poin nomor 6. Ya, kalau sudah terlanjur milih pasangan yang begini, yang begitu kok ternyata ada masalah begini, ada catatan begitu ya, berarti harus latihan untuk berubah jadi baik. Ya, kenapa? Karena jika ingin mendidik anak, maka kamu harus berubah. Kalau nggak mau berubah, ya jangan didik anak. Kalau kamu egois, ya aku begini ini, ya kalau mau jadi anakku, ya aku ya tak akan tetap begini, nggak akan gitu ya. Lah kalau kamu egois, lah buat apa kamu itu punya anak? Ya sebelum punya anak lah kamu itu egois, lah buat apa kamu itu menikah? Gitu ya. Karena orang itu begitu menikah ya berarti dia sudah siap untuk tidak egois. Orang itu begitu punya anak juga harus sudah siap untuk tidak egois. Sehingga dia harus punya apa? Punya langkah untuk berubah menjadi baik. Dr. Yasir Nasr mengatakan saat menyambut hadirnya buah hati, yang harus kamu lakukan adalah mengubah dirimu menjadi baik karena nanti kamu tidak lagi hanya menjadi seorang suami atau istri, tapi kamu adalah seorang ayah ataupun ibu. Oke, jadi tidak boleh egois. Yo, bapakmu kayak kayak gini-gini ini gitu. Ya, ya kamu harus terima orang tuamu kayak begini, jangan begitu. Kita harus berubah jadi lebih baik. Selama engkau berusaha untuk meluruskan perilakumu, menempa akhlakmu, memperbaiki ilmu dan amalmu, selama itu juga engkau telah meluruskan perilaku anakmu, menempa akhlaknya, memperbaiki ilmu dan amalnya. Dr. Muhammad Khair Asy'al. Baik, poin nomor 7. Pendidikan anak itu dipengaruhi oleh nafkah. Hal mendasar juga ini, mukadimah penting. Ya, apakah itu halal ataupun haram, sangat mempengaruhi loh. Ya, Surat Al-Baqarah ayat 233, kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Jadi wajib, ngasih nafkah itu wajib. Hadis riwayat Muslim disebutkan sedinar yang kamu infakkan di jalan Allah, sedinar yang kamu infakkan untuk budakmu, sedinar kamu infakkan untuk orang miskin, dan sedinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, ya ada anak-anakmu di situ, yang paling besar adalah sedinar yang kamu infakkan untuk keluargamu. Oke, jadi sama-sama 1 dinar pahalanya beda. Oke, kenapa? Karena menafkahi keluarga itu wajib. Karena wajib, maka pahalanya berbeda. Kalau sedinar yang kita infakkan kepada orang miskin kan tidak wajib, kecuali zakat. Kalau kepada keluarga kan wajib. 1 dinar yang kita berikan karena sunnah, 1 dinar yang kita berikan kepada wajib, ya pahalanya beda lah. Itu ya.
Oke, jika orang tua mendapat pahala atas infaknya kepada keluarganya, nafkahnya kepada keluarganya, maka ia pun juga mendapat dosa jika tidak memberikannya padahal mampu. Ini Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Jadi, wajib ngasih nafkah kepada keluarga itu wajib. Tapi ya harus dipastikan kehalalannya. Berarti kalau nggak ngasih dosa, gitu ya. Kalau ngasih itu wajib, kalau nggak ngasih berarti dosa. Oke, oke. Sehingga orang yang ngasih nafkah kepada anak-anaknya, kepada keluarganya, tapi tidak dengan cara yang halal, itu dia dianggap tidak ngasih nafkah. Paham ya? Makanya dia dosa. Orang tua Nabi Muhammad mengatakan orang yang menafkahi keluarganya dengan perkara yang haram, orang yang menafkahi keluarganya dengan perkara yang haram, maka ya dia berdosa. Loh, kenapa kok berdosa? Karena dia dianggap tidak menafkahi. Ya, hati-hati di urusan nafkah. Oke. Nah, ini pernyataan Ismail Al-Bukhari. Ismail Al-Bukhari itu siapa? Ismail Al-Bukhari itu bapaknya Imam Bukhari. Jadi ini bapaknya Imam Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu namanya Imam Bukhari. Nah, Ismail nama bapaknya. Nah, Imam Bukhari itu punya saudara perempuan. Ketika Ismail bin Bukhari itu sakratul maut, mau meninggal dunia, maka putrinya, saudara perempuannya Imam Bukhari itu nangis. Nangis sesenggukan. Ketika nangis itu maka eh, bapaknya Imam Bukhari berkata kepada saudara perempuannya Imam Bukhari, "Putriku, mengapa kamu menangis? Demi Allah, tidak pernah ya aku memasukkan ke dalam tubuhku dan tubuh kalian harta haram meskipun hanya sesuap." Yang itu. Dan itu jaminan dari Ismail, bapaknya Imam Bukhari, dan coba jadinya siapa? Jadinya adalah Imam Bukhari. Orang yang hari ini namanya dan karyanya diterima oleh semua orang Muslim. Itu wajib, itu menakjubkan tuh. Itu barokahnya Ismail Al-Bukhari. Baik, next, poin nomor 7. Poin nomor 8 ya Pak? Nomor 8 berarti. Oke, pendidikan itu bersandar pada proses, bukan pada fitrah. Tolong ya, ini agak dicermati. Tolong, ini ada agak dicermati kalimatnya biar tidak salah kaprah. Oke, pendidikan itu bersandar pada proses, bukan pada fitrah. Oke, anak punya fitrah baik, anak punya fitrah ya ada fitrah malu, ada fitrah berani. Anak punya fitrah-fitrah kebaikan, punya fitrah tauhid. Tapi pahami itu kalau dibiarkan tidak dididik, tidak kok kemudian anak itu menjadi ahli tauhid itu tidak. Tidak kok kemudian anak itu menjadi orang yang beriman itu tidak. Tapi yang menentukan pendidikan itu adalah prosesnya, bukan fitrah. Ya fitrahnya iya, tapi kalau tidak diproses dalam pendidikan, maka fitrah itu akan tertutup. Jadinya nanti seperti yang diceritakan dalam Quran, ada manusia yang dianalogikan seperti binatang ternak, itu manusia yang sudah keluar dari fitrahnya. Ada manusia yang dianalogikan seperti apa? Seperti kera, itu fitrahnya sudah berubah dari fitrah kemanusiaannya sudah bukan lagi apa, sudah tertutup dengan apa, dengan tabiatnya kera, dengan tabiatnya keledai, dengan tabiatnya anjing, dengan tabiatnya binatang buas. Jadi pendidikan itu karena proses, bukan karena fitrah. Bahkan fitrah itu bisa tergantikan kok. Makanya pada bulan Syawal kemarin, sekitar 1,5 minggu yang lalu lah, hari Kamis itu,
2 Kamis yang lalu waktu saya masih di Jawa Timur, saya diminta ke Magetan untuk ngisi kajian guru-guru juga. Kemudian saya menyampaikan isu tentang pendidikan hari ini, bahwa masalah pendidikan kita hari ini itu adalah masalah kemanusiaan. Masalah kemanusiaan itu artinya gimana? Artinya pendidikan hari ini itu punya PR yang berat. Apa? Mengembalikan manusia yang fitrahnya sudah tertutup sehingga bukan lagi manusia. Manusia yang kayak robot, gitu ya, manusia yang buas, manusia yang rakus. Jadi PR pendidikan kita hari ini adalah bagaimana merawat fitrah kemanusiaan. Jadi fitrah itu berarti pendidikan tidak berdasarkan fitrah. Fitrah kalau nggak dirawat dengan pendidikan ketutup, ketutup. Maka sandarannya ada pada proses. Ya, Muhammad Khirsya'al mengatakan pendidikan adalah mengembangkan diri seseorang setahap demi setahap. Beliau juga mengatakan anak itu memiliki kebutuhan di setiap fase pertumbuhannya. Menanamkan pengetahuan dan nilai di setiap fasenya adalah keniscayaan. Tidaklah pendidikan itu berhasil melainkan ketika pendidik mengetahui kebutuhan dan wawasan anak, waktu yang tepat untuk menanam dan memenuhi kebutuhan itu, serta melatih anak dengan wawasan tersebut. Jadi apa? Jadi beliau mengatakan bahwa ya pendidikan itu berhasil kalau pendidik, kalau di rumah ya berarti orang tua, di sekolah ya berarti guru, itu ngerti apa kebutuhannya anak, apa pengetahuan yang diperlukan oleh anak. Kemudian yang kedua ngerti kapan menanamnya, gitu ya. Ngerti kapan menanamnya. Kalau petani itu kan ngerti kapan waktunya nanam padi, kapan waktunya nanam jagung, kapan waktunya nanam palawija. Ngerti itu, waktu-waktunya itu ada dan beda-beda. Gitu. Lah, pendidik itu bukan hanya sekedar ngerti apa yang dibutuhkan oleh anak, bukan hanya sekedar ngerti pengetahuan dan wawasan apa yang mesti dimiliki oleh anak, tapi yang kedua dia harus ngerti waktu menanamnya itu kapan. Itu penting, gitu. Karena nanti beda waktu geser, ya, akan geser. Lalu yang ketiga apa? Melatih anak dengan wawasan dan nilai tersebut. Jadi setelah ngerti kebutuhannya, ngerti waktu menanamnya, kemudian apa? Melatih anak dengan pengetahuan dan wawasan itu. Dilatih supaya apa? Supaya ini nggak hanya menjadi ilmu yang nempel, tapi ilmu yang sudah dipelajari itu berubah jadi karakter, berubah jadi akhlak. Itu, dan poin terakhir, dikatakan tanaman nilai dan moral itu terus-menerus tumbuh dalam waktu yang lama. Jadi apa yang sudah kita tanamkan berupa nilai dan moral kepada anak itu sebenarnya tumbuh. Cuma proses tumbuhnya amat sangat lama sekali. Ya, terkadang seolah tidak terlihat hasilnya. Jadi udah ditanamkan ini, diajarkan itu, dan seterusnya. Kok masih aja kayak begini, kayak begitu, nggak sesuai dengan harapan. Pahami, kalau kita sudah menanamkan sesuatu, asal sudah kita tanam, itu sebenarnya ada proses yang sedang tumbuh. Ya, maka terkadang di sini keputusasaan itu datang. Sebagai pendidik harus terus melakukan kerja pendidikannya walaupun seolah tidak terlihat hasilnya, dan menyadari bahwa pendidikan adalah proses serta Allah tidak pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat baik. Nah, di sini kita bisa ngasih ilustrasi pohon rotan. Rotan itu ketika ditanam bertahun-tahun itu tanah itu kayak kering, rotan itu kayak mau mati. Gitu ya. Ketika rotan itu ditanam ya itu bisa dalam hitungan bulan, bahkan bisa dalam hitungan tahun itu kayak nggak tumbuh. Gitu, nggak kelihatan tumbuhnya. Gitu. Tapi setelah sekian tahun maka rotan itu kemudian bisa tumbuh seharinya bisa 1 meter. Gitu loh. Bayangkan sehari bisa tumbuh 1 meter. Dan ternyata bertahun-tahun diajari, rotan itu ditanam, gitu ya. Dalam proses bertahun-tahun itu ternyata ada pertumbuhan, tapi ke dalam. Itu yang disebut pengakaran, gitu ya. Kalau sudah akarnya kokoh, maka nanti dia akan tumbuh berpuluh-puluh meter cuma dalam hitungan minggu.
Nah, itu. Tapi untuk menancapkan akar butuh waktu bertahun-tahun. Nah, pendidikan itu butuh proses yang panjang, yang detail tuh ya kurang lebih ilustrasinya kayak rotan tadi itu. Makanya dia menjadi rotan yang amat sangat kuat, yang menjadi pilihan utama. Bahkan ada ungkapan nggak ada rotan akar pun jadi itu. Oke, ini hal mendasar aja deh. Kemudian next Pak, 2 menit lagi. Oke, next. Mengapa kok 3 tahun? Jadi nanti kan saya akan bahas tuh, ya. Mengapa 3 tahun itu, Pak? Nah, kita kan nanti akan bahas kenapa pendidikan anak usia 1 sampai 24 tahun ya. Kemudian 3 tahun pertama 1 sampai 3, kemudian 4 sampai 6, 7 sampai 9, 10 sampai 12, 13 sampai 15, nanti sampai 22, 23, 24. 3 tahun yang ke-8 kan gitu ya. Kenapa kok 3 tahun? Ya sebenarnya salah satu inspirasinya ya dan analisanya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tentang perintah sholat pada anak. Abdullah bin Amr berkata Rasulullah SAW bersabda, suruhlah anak kalian sholat ketika berumur 7 tahun dan pukullah mereka ketika berusia 10 tahun. Ya, ketika meninggalkan sholat dan pisahkan mereka di tempat tidur antara anak laki-laki dan perempuan. Coba lihat tuh penjelasan bawahnya. Usia 7 tahun diperintahkan dan usia 10 tahun dipukul karena melanggar. Gitu ya. Jadi kalau 7 tahun diperintahkan nggak boleh tuh 7 tahun melanggar langsung dipukul nggak boleh. Butuh waktu 3 tahun baru sah kita itu boleh mukul. Maka idealnya penanaman nilai-nilai pendidikan pada anak yang pada hadis itu diwakili dengan sholat. Ya, karena sholat itu adalah amal yang paling utama. Yang lainnya juga sama gitu. Jadi idealnya penanaman nilai-nilai pendidikan pada anak itu sampai menjadi akhlak. Nilai sampai jadi akhlak. Akhlak itu berarti sudah jadi perilaku, bukan lagi jadi masih teori, bukan. Itu ternyata penanamannya butuh waktu 3 tahun. Kan gitu ya, makanya enggak boleh kita sebagai orang tua nasihatin anak untuk sholat, kan gitu contohnya. Ya, kemudian belum ada setahun kita nyuruh anak kita untuk sholat, kemudian sudah main tangan, sudah main pukul, enggak boleh. Ya, butuh waktu 3 tahun. Apalagi mengatakan, abi, umi, ayah, mama, papa, dan seterusnya sudah nyuruh kamu sholat berkali-kali, padahal berkali-kali itu ya baru 1 tahun usia nyuruhnya, belum nyampe 3 tahun. Kemudian marah-marah, enggak bisa. Gitu ya, karena apa? Butuh waktu untuk tumbuh satu karakter, untuk tumbuh satu kedisiplinan, satu nilai, itu perawatannya di awal tuh pengakarannya itu butuh waktu 3 tahun. Harapannya dengan pengakaran 3 tahun, nanti setelah itu mulai muncul apa akhlak itu baru nampak nanti kelihatan akhlak. Berarti kalau sholat ya sudah tidak lagi diperintah, nggak lagi jadi diuring-uringin dan seterusnya. Oke, itu mengapa kok 3 tahun. Kemudian next overview, coba, mohon maaf Pak, ini gimana Pak? Maaf. Oke, saya ingin overview sepintas saja. Tidak mungkin saya ceritakan setiap usia tidak. Tapi overview-nya kurang lebih seperti ini. Kita akan bahas pendidikan anak usia 1 sampai 24 tahun. Di usia 1 tahun itu kan berarti anak baru lahir tuh. Dan nanti di usia 24 tahun, 22, 23, 24, maka nanti profil anak di usia 24 tahun itu adalah anak yang sudah siap dengan kematian. Oke ya, jadi Bapak Ibu Ayah Bunda, hari ini kita itu diajari apa? Diajari ilmu bahwa usia 24 tahun itu adalah usia di mana anak itu didorong untuk kerja. Ya, baru melek tentang kerja, baru melek mengejar-ngejar dunia gitu. Baru nanti kalau sudah usia pensiun 56 sampai usia 60 tahun itu baru ngomongin siap mati.
Ya, betapa lama banget tuh. Jadi seolah ada dispensasi lah dari usia lulus kuliah ya 24 tahun sampai usia pensiun ya taruhlah 58 tahun atau 60 tahun. Nah, itu seolah-olah ngurusin dunia nggak apa-apa. Ingat matinya kalau sudah pensiun gitu contohnya. Jadi kita dijejali dengan itu dan kita perlu cek itu bahwa pendidikan yang kita harapkan karena kita akan menganalisa ya apa ya orang-orang hebat kita dulu itu gitu loh. Begitu usia 24 tahun mereka sudah siap dengan kalau sudah siap dengan kematian berarti dia sudah paham tentang kehidupan. Dan makin ingat mati, orang itu kerjanya makin optimal. Nah, itu ya. Jadi ini bukan kok kemudian begitu 24 tahun ingat mati itu kerjanya jadi semau-maunya, enggak. Tapi justru begitu dia ingat akan mati, justru itu yang dia gunakan untuk apa? Ya untuk mencari nafkah dengan penuh dengan semangat. Yes, ini mumpung masih di dunia, ya nggak ngerti tuh usia sampai kapan, bisa besok, bisa bulan depan, bisa tahun depan. Ada kesempatan nih, bisa 10 tahun lagi, bisa sekian tahun lagi, dan seterusnya lah. Ada kesempatan nih, maksimalkan kerja, maksimalkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi mengingat mati itu justru nanti akan kita bahas. Bagaimana mengingat mati itu melahirkan energi yang sangat dahsyat untuk kesuksesan duniawi seseorang. Kalau kesuksesan akhrawinya nggak usah dibahas, orang ingat mati sudah pasti menyiapkan akhiratnya lah, gitu ya. Tapi bagaimana korelasi antara ingat mati dengan semangat bekerja, itu luar biasa dahsyatnya. Ya, kalau kita pakai kiasan dengan jihad, dulu pemimpin-pemimpin muslimin itu ketika ketemu dengan pimpinan-pimpinan musuh, orang-orang non-muslim, orang Persia Romawi, maka dia pasti mengatakan, kami datang ke sini dengan tentara yang sudah mencintai kematian seperti kalian mencintai dunia. Lo beda berantemnya tentara yang cinta mati dengan tentara yang cinta hidup. Itu beda, mentalitasnya beda, kualitasnya beda, berantemnya beda, keberaniannya beda. Dan itulah yang nanti menjadi spirit ya, mengapa dulu pertempuran itu jumlah muslimin lebih sedikit daripada musuh tapi selalu menang. Kenapa? Karena yang datang itu adalah yang sudah cinta mati. Gitu ya. Keberaniannya berbeda. Baik, Pak Edo, Bu Fedri, itu overview Ya, Sat. sepintas deh. Jadi Masya Allah ya, Sat ya. usia Ini satu baru tahun itu mukodimahnya ya, lahir, Sat ya. 24 itu sudah siap dengan kematian. Nah, itu ya. Ini baru mukodimah untuk alas di seluruh sesi nanti ya, Sat ya. Masya Allah. Ya, di semua sesi. Uh-uh. Dan kalau dari planning rundown kan ini udah masuk sesi diskusi, Sat. Ya. Artinya untuk planning penyampaian sesi 1 sampai 3 tahun kan belum masuk nih ya, Sat ya. Ya, betul. Gimana mau kita diskusikan terlebih dahulu atau mau langsung masuk ke pembahasan 1 sampai 3 tahun? Karena ada waktu kurang lebih sebenarnya setengah jam itu untuk waktu diskusi saat ke depannya sampai jam 3 sebelum asar. Oke. Atau mau diundur. Jadi ini pertemuan sebagai pertemuan pembuka yang nanti bagi yang tidak hadir peserta hari ini akan disampaikan untuk bisa menyimak rekaman dan buat pegangan para peserta. Dan pekan depan baru kita mulai untuk sesi 1 1 sampai sampai 3 tahun. 3. Iya. Saya mengusulkan begitu, Pak, karena lumayan ya. Betul, Lumayan ngos-ngosan saya menyampaikan mukadimah ini. Banyak yang saya skip tadi. Saya banyak cerita-cerita menarik sebenarnya, Pak Edo. Benar. Ya Cerita-cerita saya salafus soleh yang sangat menarik, yang sangat inspiratif. Cuma saya nggak mampu untuk menyampaikan karena saya ngos-ngosan ngejar waktu ini. Gitu. Tapi ya dari saya tadi usahakan untuk disiplin lah nanti bagaimana dari tadi bisa injek gas terus satu. ya, Ustaz. Iya, insya Allah begitu. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin karena pertanyaan yang masuk melalui platform Slido itu terkait tema usia 0 sampai 3 tahun, Ustaz.
Jadi untuk sesi diskusi dan tanya Itu jawab. pernyataan Bu Winda keren tuh. Ustadz Herfi biasanya 40 km per jam. Ini digaspol sampai 120 km per jam. Benar, Ustaz, benar, Ustaz. Yeah. Iya. Jadi untuk pertemuan siang ini dikhususkan untuk mukodimah dari 8 sesi berikutnya gitu ya, sebagai alas materi selanjutnya gitu ya. Dan untuk sesi tanya jawab kami mengundang semua peserta yang hadir untuk bisa raise hand, jadi bisa langsung tanya jawab secara langsung untuk bisa on mic ya. Jadi bisa buka mikrofon untuk langsung bertanya. Jadi yang pertanyaan di Slido kami keep terlebih dahulu untuk sesi pekan berikutnya untuk tahapan usia 1 sampai 3 tahun insya Allah. Silakan bagi ayah bunda yang ingin bertanya materi pengantar yang disampaikan Ustadz. Tadi ada 1 ayat dan 1 hadis yang disampaikan gitu ya. Dan juga ada 8 alas untuk pengantar buat pegangan dalam kurikulum pendidikan anak sampai dengan usia 24 tahun. Boleh, nanti kita sampai akhiri sampai jam 3 kondisional dari diskusi yang berlangsung di siang hari ini. Kita sudah, Masya Allah, sudah ada banyak yang langsung raise hand. Saya pertama lihat Khairun Nikmah ini. Bunda Khairun Nikmah. Mungkin begitu aja ya, Sat ya. Kita bisa Siap, diskusi Pak. dan Siap. mendengarkan pertanyaan dari peserta yang sudah hadir di Zoom siang hari ini untuk membahas tema pengantar atau mukadimah dari kurikulum pendidikan anak 1 sampai 24. Saya izin untuk mempersilahkan Bunda Khairun Nikmah untuk bisa langsung bertanya. Saya sudah perkenankan untuk unmute. Silakan. Iya, jazakallah khair atas kesempatannya, Ustadz Herfi. Saya murid Ustadz di Akademi Al-Fatih. Oke, Ini baik, sangat, Bu. ya, ini sangat menarik di usia 24 yang ujungnya adalah nanti kita memahami kematian gitu, Ustadz. Dan selama ini saya mengikuti parenting itu pasti usia 0 sampai 7 atau 8, terus nextnya lagi sampai maksimal 24 atau 25 gitu. Sedangkan untuk orang yang tadi maksimal 40 Ustadz ya kalau dari para nabi dan rasul, kemudian ada buahnya gitu. Nah, kalau kondisinya adalah orang-orang yang sudah melewati 40 tahun seperti orang tua kita, dan kemudian kondisinya itu malah membuat turun gitu Ustadz. Misalnya nggak mau sholat lagi, nggak mau baca Quran lagi karena pesimis terhadap dunia gitu. Seharusnya kan di usia-usia yang sangat 40 ke atas tuh menjelang kematian bahasanya gitu, 60, 70, 80 itu harus dekat sama Allah gitu. Tapi kemudian kalau tidak bisa seperti itu bagaimana ya Ustadz? Orang tua, Bu? Iya, orang tua gitu. Karena ini pendidikannya mungkin di usia 0 sampai 24-nya nggak dapet gitu, Ustadz. Ya. Bagaimana, Ustadz? Jazakallah khair, Ustadz. Baik. Baik, Ibu Khairun Nikmah dan semua ayah bunda yang hadir di ruangan Zoom maupun yang menyimak via YouTube. Saya doakan semua Allah berikan kemampuan untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua, mencukupi nafkah materi duniawi mereka di usia senja. Bu Nikmah, memang ketika ini kita bicara tentang bakti anak, Bu, ya. Kita bicara tentang bakti anak. Orang itu ketika dia sudah masuk usia senja, maka kalau kita menggunakan bahasa Quran, maka fasenya adalah fase lemah. Fase lemah itu kembali lagi ke fase seperti anak-anak. Jadi Allah kan mengatakan kami menciptakan kalian dari fase yang lemah. Kemudian setelah lemah kalian kuat, setelah kuat kalian lemah lagi. Wasyaibah, tapi ada bedanya sekarang kalau dulu lemahnya itu ya lemah dengan rambut masih hitam, sekarang lemah tapi dengan rambut yang memutih, tapi lemahnya sama, kan gitu ya. Nah, karena kondisi lemah itu sebagaimana fase sebelum fase kuat itu ya fase kerja, fase beraktivitas dan seterusnya. Fase lemah itu fase kanak-kanak. Nah, fase kanak-kanak itu idealnya supaya anak itu mampu belajar dengan maksimal, anak itu
mampu dididik dengan baik, mampu menerima pendidikan kita, kan nafkahnya dipenuhi oleh orang tuanya. Ya kan Bu ya? Sehingga anak nggak mikir tentang nyari duit, nggak mikir makannya nanti gimana, ininya gimana, itunya, nggak mikir. Dia fokus dinafkahi oleh orang tuanya. Oke, nah kurang lebih begitu itu Bu. Saya berharap setiap kita punya kesadaran kalau Allah kasih kalau Allah kasih nikmat berupa orang tua yang masih hidup dan sudah masuk di usia senja, gitu ya, itu memenuhi seluruh kebutuhan duniawinya. Sehingga apa? Sehingga harapannya dengan begitu ya, walaupun orang tua sudah punya gaji Bu ya, ya beberapa keluarga orang tuanya juga kaya, beberapa keluarga orang tuanya juga punya pensiunan dan seterusnya. Tapi tolong dipenuhi Bu, dipenuhi. Ya kalau sudah punya gaji, sudah punya ini berarti dipenuhi kebutuhannya, kebutuhan tentang apa? Ya eksistensi, sering diajak ngobrol. Sehingga apa? Sehingga dia orang tua tersebut ya akan mencari apa yang tidak ada di dunia itu, yang adanya hanyalah di langit, yaitu takarub kepada Allah. Itu. Jadi penuhi Bu. Yang belum selesai yang perlu dipenuhi finansialnya ya penuhi itu. Orang tua kalau sudah lewat usia 60 tahun nafkahi. Gitu ya. Istri dorong suaminya, kalau istri punya mertua masih hidup, istri mendorong suaminya untuk juga berbagi dengan orang tuanya. Suami yang masih memiliki mertua juga kasih uang kepada istri supaya istri bisa berbagi dengan orang tuanya. Berapapun kemudian dinikmati. Kan gitu ya. Karena nah nanti selain itu apa? Selain itu orang tua juga butuh teman ngobrol, juga butuh didengarkan, ngomongnya juga banyak gitu. Kadang kalau telepon juga nggak karena kebutuhan, penuhi semua kebutuhan itu sebagaimana dulu ketika kecil kita usia 4, 5, 6 ngomongnya yang nggak penting pun kan juga kita omongkan, dan orang tua punya kemampuan untuk mendengarkan dan menyimak itulah. Sekarang penuhi semua kebutuhan psikis maupun kebutuhan fisik, kebutuhan materi orang tua gitu. Ya saya doakan mudah-mudahan semua peserta Allah kasih kemampuan untuk melakukan itulah. Harapannya apa? Orang tua itu harapannya kalau sudah terpenuhi kebutuhan psikisnya, kemudian kebutuhan fisiknya dan kebutuhan materinya, yang diharapkan orang tua kita itu ya kerjaan tiap hari adalah gerak-gerak hanya untuk kesehatannya saja, ya ke sawah hanya untuk kesehatannya saja, bukan untuk kayak ketika masih muda dulu. Harapannya apa? Harapannya bisa ibadah dengan jenak, bisa ngaji, bisa melakukan ibadah-ibadah. Begitu orang tua banyak melakukan ibadah, waduh, doanya untuk anak nggak ada yang bisa menghalangi. Kan gitu. Nggak ada yang bisa. Kita mau minta didoakan supaya Allah kasih kekayaan pada kita. Keluar dari lisan orang tua kita. Dahsyat. Boleh dibacain tuh. Gitu ya. Jadi tolong kondisikan, penuhi kebutuhan materi, kebutuhan finansial, kebutuhan fisik, dan kebutuhan psikis orang tua. Semampu kita penuhi. Gitu ya. Kalau sudah nyaman, jangan pernah melewati hari tanpa nelpon orang tua kalau memang jauh. Kalau yang dekat dengan orang tuanya, wes pokoknya sabar saja dengan kekurangan orang tua. Oke, itu harapannya apa? Orang tua bisa terpenuhi itu semuanya, bisa fokus ibadah, fokus ngaji, kemudian fokus doa, minta. Kalau hanya Allah mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan rugi orang itu pasti punya orang tua tapi nggak masuk surga. Nggak minta kepada orang tuanya agar dia dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Kalau orang tuanya minta agar anaknya masuk surga, Allah pasti kabulkan. Surga aja dikasih apalagi dunia. Kalau cuma minta kayanya dunia saja, pasti Allah kabulkan. Begitu Bu, wallahu a'lam bishawab.
Ya, Masya Allah. Ini langsung di posisi kita sebagai anak ya saat akhir Oh pembahasan. ya, Masya Allah, Lanjut. Masya Allah. ya. Ya, oke, lanjut izin untuk Pak atau Ayah Sakrirudin ya, silakan untuk bisa open mic untuk bertanya langsung kepada Ustadz Ervi. Ya, Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah materinya luar biasa Ustadz. Tabarakallah. Pertama mengucapkan terima kasih nih pada para umahat yang luar biasa mengadakan kegiatan ini gitu ya. Karena kalau saya lihat pelopornya rata-rata 80% itu ibu-ibu gitu ya. Dan membangun mindset bahwa pendidikan anak itu bukan hanya diserahkan kepada ibu-ibu, itu juga agak berat Ustadz. Jadi bagaimana juga membangun parenting itu buat orang tua khususnya bapak-bapak. Tadi saya juga lihat posisi yang hadir hari ini didominasi oleh para ibu-ibu gitu. Padahal pendidikan anak-anak itu harus ada kerjasama antara ayah dan ibu gitu. Nah, itu. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustadz, ya mudah-mudahan ini jadi kajian ke depan bagaimana bapak-bapaknya juga bisa lebih dikerahkan lagi karena orang mindsetnya adalah madrasah pertama adalah seorang ibu, padahal tidak juga. Saya pikir juga peran ayah sangat penting gitu. Pertanyaannya Ustadz yang pertama adalah tadi kan Ustadz sempat menyampaikan bahwa hal yang paling utama disampaikan pada anak kita adalah bagaimana mereka siap untuk menerima nasihat. Nah, pertanyaannya yang pertama, bagaimana caranya Ustadz? Ya. Bagaimana caranya gitu untuk supaya mereka siap untuk menerima nasihat sehingga tahu antara oh ini nggak boleh, ini boleh gitu. Yang pertama. Tadi juga Ustadz menyatakan bahwa hubungan seorang orang tua dengan anak ya antara atasan dengan bawahan. Tidak boleh ada embel-embel di sana gitu. Seperti perintah dari Allah kepada hambanya, ya udah laksanakan. Nggak boleh ada embel-embel itu. Nah, pertanyaannya Ustadz, ini kan kadang-kadang ada orang tua mengatakan, ayo nak, itu nanti ayah kasih nih ya, nanti bunda kasih nih ya, umi kasih ini ya. Nah, batasannya Ustadz, antara kita apa ya ibaratnya memberi reward dengan anak terhadap itu perintah gitu. Gitu Ustadz. Bagaimana batasan antara kita memberikan reward kepada anak atas apa yang mereka kerjakan dengan mereka tahu itu kewajiban tanpa harus ada embel-embel Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Masya Allah. Ini idenya sangat menarik sekali. Memang kajian-kajian parenting ini kebanyakan dihadiri oleh mak-mak fisabilillah, itu ya. Dan memang mestinya perlu kesadaran yang sangat mendalam ya bahwasanya para ayah pun ya yang mereka adalah para nabi yang diceritakan dalam Quran tuh sibuknya melebihi sibuknya kita, urusannya lebih banyak daripada urusan kita, tapi yo para ayah yang diceritakan dalam Quran tuh masih punya waktu untuk membersamai anak-anaknya. Oke, baik. Mudah-mudahan nanti next bisa ibu-ibu, emak-emak yang ikut di webinar parenting bersama IDEA ini duduk bersama dengan suaminya ya, gitu ya, kayak Pak Edo dan Bu Petri itu duduk berdua, nyimak dan seterusnya, gitu ya, tanpa menyalahkan satu sama lain karena kadang tema parenting itu tema yang digunakan untuk ngantemin pasangan, nyari amunisi itu dengerin salahmu, gitu ya. Jadi jangan jangan gitu. Pokoknya ini untuk momentum untuk perbaikan diri kita masing-masing ya. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana agar anak bisa menerima nasihat? Bapak dan ibu-ibu semuanya, Imam Ghazali punya buku bagus banget, judulnya Ayyuhal Walad. Artinya adalah wahai anakku. Di dalam buku itu masih di halaman pertama dia mengatakan bahwa ayyuhal walad, wahai anakku, an-nasihatu sahlatun, nasihat itu gampang. Gitu ya.
wa qabuluha sha'bun, tapi menerimanya itu loh yang susah. Nah, gitu, Pak. Nasihat itu gampang, menerimanya itu yang susah. Loh, kenapa kok menerima nasihat itu susah? Beliau mengatakan wal muskilah, yang menjadi masalah mendasar adalah bahwasanya anak yang masih mengikuti hawa nafsunya itu akan merasakan nasihat semanis apapun terasa pahit. Oke, jadi yang menjadikan nasihat itu susah untuk didengar oleh anak itu adalah karena anak masih masyhul dengan mengikuti hawa nafsunya. Kalau masih usia kecil ya masih main game online dan seterusnya, pokoknya masih fokus di situ, kita nasihati. Wong hatinya masih masyhul, pengen segera main itu. Makanya dia dengar orang tuanya nasihatin, dia cuma pura-pura dengar hanya untuk supaya nasihatnya segera selesai, lalu dia bisa main lagi ya gitu. Kenapa? Masih masyhul dengan egonya. Ego itu kalau dalam psikologi, kalau dalam tasawuf ya berarti masih masyhul dengan mengikuti hawa nafsunya. Nah, berarti Pak, hal fundamental dalam pendidikan itu adalah melatih anak untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan itu harus dilakukan sejak dini. Nanti di pendidikan anak usia 1 sampai 3 tahun akan saya sampaikan treatment bagaimana melatih anak untuk mengendalikan hawa nafsu. Yang kita gunakan kasusnya apa? Kasusnya adalah ngompol. Ngompol itu jadi kebiasaan anak, tapi itu bisa dijadikan sebagai materi praktek langsung untuk bisa melatih anak mengendalikan hawa nafsunya. Kalau dari kecil anak sudah biasa dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, oke, dan itu hal paling fundamental dalam pendidikan. Seolah-olah kalau kamu nggak ngajari anakmu untuk mengendalikan egonya, mengendalikan hawa nafsunya, kamu itu seolah-olah nggak didik anak sebenarnya. Gitu ya. Maka dalam kajian kita ini, pengendalian hawa nafsu itu adalah hal yang bisa kita lakukan pada anak kita lewat apa? Lewat aktivitas-aktivitas yang sudah natural, biasa terjadi pada anak 3 tahun pertama. Ya nyusu, ya ngompol, ya makan, ya tidur, dan aktivitas-aktivitas yang lainnya itu. Gitu ya. Jadi muskilahnya, masalahnya itu ada pada anak yang memang belum kita latih untuk mengendalikan nafsu. Maka kata Ghazali itu, nasihat yang sangat indah bagi anak yang masih belum bisa mengontrol egonya, belum bisa mengendalikan hawa nafsu, karena tidak dilatih untuk mengendalikan hawa nafsu, itu seperti makanan yang manis terasa pahit di mulut orang yang sakit. Itu makanya nolak, itu Pak. Nah, yang kedua, hubungan antara orang tua dan anak itu, ya ini tolong ya dipahami terus. Jangan terjebak dengan ungkapan kalau anak sudah sekian, maka dia akan jadi teman kita. Teman itu selevel. Jangan terjebak dengan ungkapan-ungkapan begitu. Walaupun anak itu sudah nikah, walaupun anak sudah punya anak, tapi terhadap orang tuanya tetap hubungannya atas dan bawah. Oke, ingat Pak, Nabi Nuh alaihissalam punya anak namanya Kan'an. Kan'an ya udah gede, ya udah dewasa, kan gitu. Tapi coba lihat, ketika Kan'an itu banjir besar mulai terjadi, Nabi Nuh ada di atas kapal. Nabi Nuh itu manggil Kan'an. Kan'an itu usianya sudah di atas 40 tahun loh. Bahkan sudah ratusan tahun loh usianya Kan'an itu. Nabi Nuh kan 950 tahun tuh usia. Kan'an tuh udah dewasa banget, udah punya istri, udah punya anak. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayyar kam ma'ana. Nah, naiklah kapal bersama ayah. Artinya apa? Nabi Nuh tetap memposisikan dirinya dengan Kan'an itu posisi atas dan bawah. Orang tua dan anak.
Bahkan panggilannya Bunaya. Bunaya itu wahai anak kecilku gitu loh. Padahal kan bukan anak kecil lagi ya. Jadi jangan kayak Syifa. Jangan panggil aku anak kecil lagi, Paman. Wah, gitu ya. Eh, kamu sedewasa apapun, kamu anak kecilku kok, gitu loh. Ya, makanya kita juga gitu lah. Kita itu kadang terjebak dengan kalimat-kalimat yang kayaknya bijak padahal bahaya. Gitu loh. Memposisikan sebagai teman-teman itu selevel, begitu sebagai teman kita ngasih nasihat ya akan dianggap selevel. Kalau selevel nggak akan ngalir air itu. Air itu kan dari tinggi ke rendah. Gitu ya, Pak ya. Kalau gini nggak akan ngalir. Gitu. Kalau tinggi ke rendah berarti nasihat itu akan ngalir. Nah, ini harus kita latihkan kepada anak-anak kepada orang tuanya harus punya kesadaran bahwa dia dengan orang tuanya itu bawah ke atas. Itu harus kesadaran yang harus tetap kita ajarkan. Kan gitu. Karena bawah ke atas, maka Abdul Walid Al-Baji dalam kitabnya An-Nasihah Al-Waladiyah beliau mengatakan bahwa wajib bagi anak itu satu, dengerin nasihat orang tuanya. Dengerin itu wajib loh, Pak. Wajib loh itu. Gitu ya. Jadi kalau orang tuanya ngomong gitu, maka anak itu apapun yang dipegang harus ditaruh, harus menyimak begini ini, Pak. Gitu. Jadi itu wajib. Wajib itu ya, kalau kita ngomong anak kok nggak dengerin, dosa loh itu. Ya, dosa itu. Nah itu dari kecil, kalau anak masih kecil harus selalu kita ajarkan itu. Itu ya. Lah ketika orang tua ngobrol dengan anaknya yang sudah dewasa, bukan berarti nganggap mereka sebagai teman gitu. Tetap ya, tetap di sisi itu hanya teman secara fisik, tapi secara esensi tetap atas dan bawah. Itu. Jadi posisi itu tetap harus disadari. Sehingga anak ngobrol sama orang tuanya nggak kayak ngobrol sama temennya. Gitu ya. Masya Allah. Ya, Begitu. tarik ulur juga ya, jadi seni juga ya, Ustaz ya, jadi orang tua itu ya. Ah, iya, betul. Ya, izin lanjut. Tapi sebelum melanjut untuk mempersilahkan penanya di Zoom, saya mempersilahkan untuk ayah bunda yang ada di YouTube yang ingin bertanya, karena ada, Masya Allah, ada 61 yang menyimak di YouTube. Jika ada yang ingin ditanyakan materi hari ini, boleh silahkan diketikkan di kolom chat ya, karena di YouTube kan nggak mungkin menyampaikan feedback dua arah gitu ya. Jadi nanti mudah-mudahan jika ada yang bertanya dari YouTube, dipersilahkan untuk satu penanya, dipersilahkan. Oke, kami lanjut. Izin ya, Sat ya, dari forum Zoom ada Bunda Toti Catur. Jika ingin ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz sudah diizinkan untuk bertanya. Oke, namanya siapa, Bu? Bunda Toti. Oke. Toti Ustadz. Ya. Ya, ini nyambung sama pertanyaan yang sebelumnya tadi dari Bapak, nggih, kan tanya biasanya yang hadir mesti mak-mak aja gitu kan, nggih, Ustadz. Nah, sedangkan kadang keinginan untuk belajar memang lebih banyak dari Bunda. Akhirnya maksudnya ngajak ayahnya juga, tapi ayah lebih sibuk dengan kesibukannya. Akhirnya maksudnya yang belajar pun yang dapat dipelajari kan lebih banyak ke bundanya. Akhirnya berbeda visi lah, maksudnya berbeda cara pandangan juga bagaimana cara untuk mendidik anak. Ya. Nah, kan karena bundanya sudah belajar ya Ustadz. Jadi sedikit banyak sudah menerapkan ke anaknya. Tapi karena ayahnya kadang juga belum tahu, dan kalau kita istri yang menyampaikan, yang mengingatkan ke suami, kadang juga suami belum bisa menerima, ya Ustadz. Ya. Nah, itu bagaimana caranya kita menyikapi perbedaan itu tadi. Pengennya anaknya kita didik sesuai yang sudah
kita pelajari seperti kita belajar seperti ini. Sedangkan saya belum sampai ke sana gitu, Ustaz. Ya. Jazakallah khair, Ustaz. Baik, Bunda Toti. Langsung saya jawab ya, Pak Edo. Monggo Ustaz, silakan Ustaz. Oke, ini masalah keselarasan ya visi misi dalam pendidikan anak antara orang tua. Oke, maka cara paling gampang yaitu adalah belajar bareng, Bu. Ya, harus belajar bareng. Nanti kalau enggak, pasti ada grade yang berbeda, dan perbedaan grade pengetahuan, wawasan itu kalau sudah nanti menjadi jurang, ya karena terlalu curam perbedaannya, mindsetnya, pandangannya, nah nanti itu yang justru akan menjadikan ya akan menyebabkan split personality lah pada anak tuh, gitu. Jadi justru nanti korbannya adalah anak yang bingung, gitu ya, anak yang bingung. Makanya perlu untuk ngaji bersama, diajak ya, ibu-ibu diajak bapak-bapak suaminya untuk ngaji bareng. Kenapa? Nanti kembali ke poin nomor 6 ya, Bu, dari mukadimah penting kita tadi itu, bahwa jika ingin mendidik anak maka kamu harus berubah, kita harus belajar. Dan kembali pada poin nomor 8, mendidik anak itu tidak ujuk-ujuk. Orang laki-laki punya anak ujuk-ujuk bisa didik, bisa mengarahkan, nggak ujuk-ujuk. Itu skill yang harus dipelajari, proses. Kan itu ndak anak kan fitrahnya begini ya pasti nanti ndak bisa. Oke, gitu ya. Dan kembali juga pada poin nomor 2. Jadi poin 2, 6, dan 8. Bahwa didik anak itu adalah keterampilan yang mesti dipelajari. Kembali ke 3 poin itu, Bu. Jadi mau ndak mau orang yang mendidik anak ya berarti, yang memiliki anak ya berarti harus belajar. Berarti pendidikan, bagaimana didik anak sudah fardhu ain bagi dia. Fardhu ain itu nggak bisa diwakilkan ya, Bu. Udah istri aja yang ikut webinar sama ideanya. Aku tak enggak, ya enggak bisa. Wong yang didik anak wajib dua-duanya. Kalau masih ada dua-duanya, ya toh, gitu. Enggak bisa diwakilkan. Kayak sholat, udahlah mama aja yang belajar ilmu tentang sholat. Loh kamu kan juga sholat. Nah, tanpa ilmu kan kamu nggak bisa sholat yang tumak ninah. Minimal, maksimal bisa khusyuk gitu. Kalau nggak punya ilmunya, ya kan? Ya, berarti ya dua-duanya harus belajar bagaimana bisa sholat tumakninah dan sholat khusyuk. Gitu. Jadi karena didik anak itu yo laki-laki yo perempuan semuanya punya anak, ya berarti nggak bisa diwakilkan. Karena didik anak bukan hanya kewajiban emak-emak, tapi juga kewajiban bapak-bapak yang punya anak. Gitu ya. Bu Tati, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi ya kuncinya tadi punya kesadaran bahwa didik anak itu keterampilan yang harus dipelajari, kesadaran bahwa kalau kamu punya anak berarti kamu harus siap untuk berubah lebih baik lagi. Dan yang ketiga, kesadaran bahwa didik anak itu penentunya adalah proses, bukan fitrah. Nggak bisa kita ngandelin fitrah tanpa kita rawat fitrah itu dengan proses pendidikan. Baik. Ya, insya Allah. Bunda Toti dan juga semua bunda yang hadir di sini diinformasikan nanti rekaman sesi hari ini silahkan boleh di-share ke para suami ya. Jadi biar kata Ustadz biar selaras gitu kan, karena memang mendidik anak itu kan kewajiban berdua ya, bunda dan ayahnya gitu. Nanti titip salam dari Pak Edo gitu.
buat para ayah diminta menyimak rekaman materi webinar hari ini. Ya, Ya, alhamdulillah ada yang bertanya lewat YouTube. Saat izin menambahkan pertanyaan saat sebelum berakhir ya sesi hari ini. Dari Bunda Amelia Putri. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apakah baik seorang anak terus-menerus menasehati orang tua yang sudah sepuh usia 60 tahun ke atas karena hal yang memang kurang baik? oke. Itu, Ustadz. Iya, jadi yang harus dilakukan oleh anak yang memiliki orang tua yang sudah sepuh, yang lebih fundamental dibanding menasehati adalah membersamai. Oke, nanti kalau sudah membersamai itu, apalagi kadang orang tua kamu ceramah terus kamu gitu ya, kalau kita menasehati terus. Oke, kalau kita sudah membersamai secara fisik, baik dekat, secara fisik itu dekat karena memang rumahnya dekat, atau secara fisik itu bisa by call gitu ya, terus kita telepon tiap hari gitu. Oke, kalau sudah ada kebersamaan secara fisik, karena bahasa Quran wasohib huma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tamu sudah sepuh, maka sohib itu suhbah. Suhbah itu bersamai secara fisik dengan cara yang ma'ruf. Kenapa? Karena kalau kamu sudah membersamai orang tuamu yang sudah sepuh dengan cara yang ma'ruf, nanti akan ada chemistry. Gitu ya. Ada hal yang gampang nyambung. Kamu ngomong A, orang tua juga akan gampang untuk nyambung, kurang lebih begitu. Sehingga nanti begitu sudah ada chemistry yang muncul karena bonding yang dekat antara kita sebagai anak dengan orang tua kita, ya akhirnya nanti nasihat itu bisa ngalir dengan mudah. Begitu ya Bu ya. Jadi coba sekarang tetap menasihati tetap, oke, tapi diprioritaskan di awal untuk terus membangun kebersamaan. Kalau kebersamaan fisik kalau dekat, kebersamaan komunikasi kalau memang jauh dari orang tua. Nah, ngobrolnya apa? Ngobrolnya gampang saja, apa yang disukai orang tua, ya, apa yang disenangi orang tua. Belum kita masuk ke dalam tema-tema nasihat dulu. Fokus aja di suhbah wasohib tadi, membersamai tadi itu, secara fisik atau secara komunikasi itu. Fokus saja di situ. Nanti Allah akan hadirkan chemistry itu. Kalau sudah begitu, kita ngomong apapun, Masya Allah, akan mudah untuk nyampai. Kenapa? Karena senyawa kimianya sudah nyampur, yaitu nggak berbeda. Begitu Bu, yang di YouTube tadi ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Begitu Bunda Amelia Putri ya. Mudah-mudahan bisa disimak dari jawaban dari Ustadz Herfi tadi. Ya, alhamdulillah Ustadz udah jam 3:09. Jadi alhamdulillah kalau tadi salah satu komen di Zoom ya. Ustadz biasanya 40 km per jam, sekarang 120 km per jam, Masya Allah. Dan rencananya di hari ini pertemuan untuk sesi tahapan usia 1-3 tahun. Qadarullah berubah rencananya ya Ustadz. Iya, jadi Iya. kita 9 sesi. Ada 9 Minimal. sesi. Insya Allah akan ada 9 sesi pertemuan ke Bisa depannya jadi ya. 10 karena nanti ada pertanyaan lagi lah. Ada bonus-bonus insya Allah. Terus, Ya, terus. alhamdulillah karena menjelang waktu asar ya, 4 menit menjelang waktu asar untuk diskusi dan penyampaian materi dari Ustadz kita cukupkan di waktu ini ya. Mohon maaf kalau misalkan ada Bunda Uci yang masih raise hand, untuk disimpan aja pertanyaannya di sesi yang berikutnya. Nanti juga ada beberapa pertanyaan, ada satu pertanyaan dari YouTube yang izin mohon maaf tidak dibahas dan dibacakan gitu ya. Ustadz, ada beberapa tadi di kolom chat dan di WhatsApp grup untuk meminta materi hari ini, apakah diperkenankan? Nanti saya potong aja Ustadz untuk pembahasan yang 1-3 tahun untuk di-keep dulu. Jika diperkenankan, saya coba share nanti yang pembahasan slide materi hari ini saja. Oke. Bagaimana Ustadz?
Monggo Pak Edo, kebijakan dari Oke. penyelenggara IDEA Alhamdulillah. saja. Baik. Nah, jadi nanti ayah bunda yang menyimak hari ini, kami akan share slide materi yang disampaikan oleh Ustaz Harfi ke WhatsApp grup gitu ya. Dan tadi untuk skenario jadwal, insya Allah di pekan depan di hari Selasa di waktu yang sama kita akan menyimak materi tahapan usia 1 sampai 3 3 tahun, insya Allah sesuai planning. Jadi kita undur nanti 1 pekan berarti pelaksanaannya ya. Gitu, dan nanti bagi ayah bunda yang menyimak kajian baik hari ini maupun ke depannya, silakan bisa dikonsumsi bersama pasangannya. Yang bundanya yang hadir hari ini bisa nanti sharing rekamannya ke ayahnya, ke suaminya, atau begitu juga sebaliknya. Sebelum ditutup, dari Ambu ada yang mau disampaikan? Ya, izin untuk ayah bunda sekalian yang hadir hari ini 204, tadi 260 ya di Zoom. 260 konsisten tuh. Konsisten, Masya Allah. Kemudian tadi di YouTube juga berapa? 62 konsisten 62. juga. Jadi hampir 300 yang hadir hari ini gitu ya. Minta feedback untuk pertemuan pertama. Apa yang ayah bunda dapatkan dari pertemuan pertama, mohon tuliskan di grup gitu kan. Harapannya memang tadi ilmunya dagingnya yang mana nih gitu kan. Hikmahnya yang mana yang bisa teman-teman Tapi kalau ada tetelan sedikit nggak apa-apa ya, Bu? Karena suka tetelan juga kan. Jadi mohon di-share, semoga penyemangat untuk selanjutnya bisa terus konsisten hadir di Betul. Zoom atau di YouTube. Bisa saling menyemangati antara satu sama lain. Gitu ya, nanti ketentuan teknisnya bisa di-remind lagi di WhatsApp group. Ya. Ustadz, izin mungkin bisa menyampaikan closing statement dan juga sekaligus doa untuk hari ini, sekaligus doa pembuka ya Ustadz ya, untuk pertemuan berikutnya Ustadz. Mudah-mudahan acara berjalan dengan lancar insya Allah. Silakan Ustadz. Masih di mute ya kayaknya. Apaan Ustadz? Audionya masih ke mute di device yang satunya. Ya, silakan Ustadz. Ya. Baik, terima kasih Pak Edo, Bu Fetri, dan juga ayah bunda yang hadir hari ini. Apa yang kita bahas pada kesempatan siang hari ini itu sebenarnya lahir dari banyak sekali kegundahan-kegundahan, kerisauan-kerisauan kita terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Dan kita semuanya berharap ya mudah-mudahan hal kecil yang kita lakukan untuk membuatkan kurikulum pendidikan anak bagi keluarga-keluarga muslim ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membantu setidaknya keluarga-keluarga muslim untuk bisa menghadirkan generasi-generasi yang menyejukkan mata baik di dunia maupun di akhirat. Dan ya mudah-mudahan upaya ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai penutup mari bersama-sama kita membaca doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari saya, kekurangan kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat